Oke, halo. Hari ini aku mau coba menjawab pertanyaan dari teman aku yang menanyakan tentang remove template pada paper ini. Nah, sebelum menjawab apa itu remove template, mungkin aku menjelaskan sedikit latar belakang dari paper tersebut. Jadi paper tersebut dilatar belakangi dengan importance of insulin. Jadi insulin itu adalah suatu protein yang dihasilkan oleh beta sel pankreas yang fungsinya tuh untuk mengatur kadar gula dalam darah. Dalam hal ini tuh kadar gula darah tuh diatur dengan cara mentransformasi glukosa menjadi suatu energi yang kita kenal dari SMA mungkin proses glikolisis ya. Nah, pentingnya insulin itu karena ini, jadi prevalensi diabetes itu terus meningkat nih dari data. Bahkan diprediksi 2045 pun juga meningkat di seluruh dunia. Dan ini sejalan dengan penjualan insulin yang terus meningkat. Artinya insulin ini dijual, ada marketnya. Nah, saat ini standar treatment untuk market atau untuk pembuatan insulin atau produksi insulin itu menggunakan teknologi DNA rekombinan. Sehingga dalam tahapan proses teknologi DNA rekombinan ini ada suatu proses yang dinamakan purifikasi atau pemurnian dari suatu insulin yang dibuat dari teknologi DNA rekombinan tadi. Proses purifikasinya itu yang paling umum tuh dengan cara ion exchange chromatografi karena insulin adalah suatu protein dan bermuatan, jadi memanfaatkan muatan untuk pemisahannya. Tapi teknologi ion exchange chromatografi ini secara cost itu 70% memakan cost secara whole manufaktur ya, dari proses seluruh manufaktur, 70% cost yang paling besar itu dihabiskan untuk proses pemisahannya. Terus pemisahan juga kompleks, sehingga ini menjadi suatu problem, suatu bottleneck manufacturing dalam insulin. Jadi kita menggunakan cost yang besar untuk menghasilkan ya bottleneck ya, untuk hasil yang minim gitu. Sehingga dibutuhkanlah high performance adsorben yang simple untuk memisahkan dan purifikasi insulin. Nah, saat ini metode tersebut adalah molecular imprinting process atau MIP. Intinya MIP ini adalah membuat polimer yang selektif untuk recognize dan capture, untuk mengenal dan mengcapture target molekul dalam hal ini adalah insulin. Untuk lebih detail, apa itu MIP? Jadi MIP itu adalah teknik yang melibatkan fungsional monomer dan target molekul dalam hal ini adalah insulin. Nah, fungsional monomer ini maksudnya apa? Jadi suatu monomer yang telah difungsionalisasi gugus fungsinya. Ikuti interaksi insulin sehingga nanti akan berikatan atau berinteraksi dengan insulin. Yang mana kedua molekul ini akan menjalankan reaksi polimerase dalam suatu cetakan dan cetakan itu membutuhkan cross linker untuk mengikat si monomer ini dengan cetakan dan monomer ini akan berinteraksi akan membuat mimikri istilahnya sisi aktif dari insulin. Nah, tahapan selanjutnya ini yang ditanyakan oleh pertanyaan tadi, remove template. Jadi ini dikatakan template. Jadi target molekul dikatakan template. Jadi kita membuat cetakan dan template-nya ada, sekarang kita remove buat apa? Ya karena kita ingin tadi dalam proses purifikasi ini membutuhkan suatu adsorben yang ingin mengikat insulin secara murni gitu loh. Sehingga nanti dapatkan insulin dengan impurity yang tinggi. Makanya akan ada proses remove template. Jadi insulin yang menjadi template tadi di remove sehingga sekarang menjadi cetakan dengan insulin active site. Jadi nanti ketika ada sampel yang mengandung insulin, diharapkan cetakan ini akan mengikat insulin. Jadi insulin langsung masuk ke sini karena cetakan ini menyesuaikan dengan interaksi yang terjadi pada insulin. Jadi simpelnya di sini MIP itu ada template, template itu target molekul dalam hal ini insulin, ada fungsional monomer yang mana ini menyesuaikan dengan target, kita membuat sisi aktif yang mimik seperti eh, istilahnya lock and key nanti, enzim dan substrat. Terus akan terjadi reaksi polimer dan akan membentuk cetakan dan tahap selanjutnya yang paling penting kita harus remove template tadi sehingga menjadi cetakan yang sekarang aktif oleh target molekul yang kita inginkan. Nah, pada paper tersebut itu sebenarnya dia mengerjakan crosslink yang divariasi. Variasinya menggunakan PC dan BIS. Jadi dua crosslink yang diamati mana yang lebih efektif. Ternyata dari hasil percobaannya dalam proses remove template-nya dalam 5 kali cycle yang paling bagus itu menggunakan PC dengan proses remove-nya hampir 95,6%. Jadi telah hilang, telah berhasil di remove si
template tersebut sebanyak 95,6% dibandingkan dengan yang BIS hanya 50. Jadi yang lebih efektif yang mengandung crosslink si PC. Dan ini dibuktikan dengan derajat swelling juga, yang menggunakan PC itu lebih besar swellingnya. Jadi swelling itu maksudnya ya ini, terbuka nih cetakannya sehingga insulinnya keluar berhasil. Nah, pada pH 7 tuh 30 derajat swellingnya. Dan ini cuma 10, makanya hanya 50% doang nih untuk yang BIS. Nah, untuk buktinya dia sangat selektif terhadap insulin, maka dilakukan suatu percobaan nih. Hmm. Nah, percobaannya itu menggunakan human serum. Jadi di sini ada SDS page hasil eksperimennya. Jadi ada kode 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 0 itu adalah human marker atau protein marker. Jadi ini adalah protein-protein yang ada di dalam darah manusia. Sehingga di sini menggunakan darah manusia diambil terus ditambahkan insulin. Nah, ketika ditambahkan insulin sekarang larutannya bercampur nih human serum plus insulin. Otomatis akan terbaca nanti di nomor 2 nih. Human serumnya atau proteinnya terbaca dan insulinnya juga terbaca. Sebelumnya juga disediakan standar untuk insulin. Jadi insulin itu berada di pita di sini. Ketika ada pita di sini ini menunjukkan adanya insulin. Terus, nah di sini kita ingin membuktikan bahwa MIP yang kita buat ini selektif nggak sih untuk insulin. Jadi MIP dimasukkan ke dalam larutan yang berisi dengan serum manusia dan insulin. Harusnya dia hanya selektif memilih insulin aja berikatannya, tidak bisa dengan human serum. Karena di sini sisi aktifnya sisi aktif yang dimiliki oleh insulin yang kita udah cetak sebelumnya tadi. Nah, ketika dimasukin benar bahwa insulin akan terikat dengan MIP sehingga nanti proses lanjut pemisahan didapatkan larutan yang udah bersih dari insulin karena insulinnya tuh diambil oleh MIP selanjutnya dielusi dengan suatu larutan menghasilkan larutan yang mengandung insulin. Buktinya mana? Buktinya di sini nomor 4. Nomor 4 tuh untuk larutan yang ini terbukti hanya muncul insulin saja. Nah, ini untuk larutan 3 hanya muncul protein marker saja. Jadi sudah terpisahkan dengan baik nih dari yang larutan nomor 2 tadi, terpisahkan ketika ditambahkan treatment MIP, sudah terpisahkan insulinnya di nomor 4. Dan ini terbukti juga dengan kromatogram. Bahwa ketika larutan yang masih bercampur insulin, muncul 2 peak human serum dan peak insulin. Terus ketika di treatment, cuman muncul human serum aja. Karena si insulinnya sudah di-treat atau dipisahkan di eluat MIP. Ini hanya muncul insulin. Jadi di sini kesimpulannya bahwa MIP yang disintesis di sini berhasil dan selektif menseleksi atau memverifikasi insulin. Maka ini bisa menjawab tantangan substitusi purifikasi manufacturing insulin menggunakan MIP. Ya, mungkin sekian.